Bu, saya Dokter Adelia. Di sini saya menjaga kulit pada hari ini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Rini. Usianya berapa, Bu? 30 tahun. Ibu benar ini anaknya? Iya, Bu. Usia anaknya berapa, Bu? 8 tahun, Dokter. Oh, 8 tahun ya, Bu. Baik, Bu. Anaknya sudah sekolah, Bu? Sudah, Dokter. Oh, sudah ya. Baik, Bu. Di sini saya akan melakukan wawancara, Bu, untuk mengetahui lebih lanjut terkait keluhan pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dokter. Bersedia, Bu ya. Jadi keluhannya apa, Bu? Ini, Dokter. Oh, demam. Sudah sejak kapan, Bu, demamnya? Sudah 5 hari yang lalu, Dokter. Sudah 5 hari yang lalu. Ini demamnya terus menerus ya, Bu? Iya, Dokter. Terus menerus, tapi masih sempat turun, Dokter. Oh, sempat turun. Apakah saat demam itu pernah diukur, Bu, pakai Iya, termometer? Dokter. Oh, pernah diukur, Bu ya. Kemudian Ibu pernah memberi anaknya obat penurun panas nggak, Bu, Iya, sebelumnya? Dokter. Dikasih obat paracetamol 500 ml. Oh, dikasih paracetamol ya. Apakah setelah dikasih paracetamol itu demamnya turun? Iya, Dokter. Sempat turun beberapa saat, tapi demam lagi, Dokter. Oh, tapi demam lagi ya. Apakah sebelumnya anak Ibu ini pernah seperti memigau, Bu? Tidak ada, Dokter. Oh, tidak ada ya. Ibu anaknya pernah ngeluh mual nggak? Enggak. Kalau muntah pernah nggak? Nggak ada ya. Kalau nyeri perut Enggak. nggak ada ya. Ibu anaknya pernah ngeluh nyeri kepala atau nyeri di belakang matanya nggak, Bu? Tidak ada. Nggak ada ya. Kalau nyeri otot, sendi atau tulang? Sudah sembuh pada kaki sama tangan. Oh, sempat terasa nyeri pada kaki sama tangan ya. Oh, sejak kapan, Bu, kayak gitu? Sudah 2 hari yang lalu. Oh, sudah sejak 2 hari yang lalu. Ibu gimana nguranginnya? Apakah diberi obat? Cuma istirahat. Oh, istirahat aja ya. Kemudian Ibu anaknya ada penurunan nafsu makan nggak, Bu, selama sakit ini? Iya, Dokter, sulit makan. Oh, sulit makan ya jadinya ya. Ibu, warna kulit anaknya ada perubahan nggak kira-kira? Ada, Dokter, timbul merah bercak. Oh, timbul bercak-bercak merah gitu ya. Oh, kemudian anaknya ada mimisan nggak, Bu? Ada, Dokter. Oh, ada. Kemudian kalau muntah atau BAB-nya warna hitam, Bu? Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Ibu anaknya belakangan ini ada kayak gelisah nggak, Bu? Enggak ada, Dokter. Tidak ada ya. Kalau kencingnya gimana, Bu? Apakah lancar? Sebenarnya masih normal, Dokter. Oh, normal-normal aja ya. Warnanya gimana, Bu? Warnanya warna biasa, warna hijau. Oh, biasa ya. Apakah anak masih mau minum, Bu, atau jadi malas minum? Oh, masih mau minum ya. Kalau anak Ibu sendiri yang ini pernah ngalamin kayak gini juga nggak sebelumnya? Pernah? Enggak pernah. Oh, belum pernah ya. Ibu anaknya imunisasinya gimana, Bu? Lengkap? Lengkap, Dokter. Lengkap ya. Iya. Ibu di keluarganya ada yang mengalami kayak gini juga nggak, Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Ibu, saya mau nanya tentang tumbuh kembang anaknya sedikit ya. Ibu anaknya udah bisa coret-coret sendiri nggak tanpa petunjuk? Bisa ya. Ibu anaknya udah bisa bicara 2 kata belum? Beralih ke pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dimulai dari pemeriksaan keadaan umum, kita melihat kesan keadaan sakit pasien, apakah pasien tampak sakit ringan, sedang, atau berat. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan kesadaran pasien yang dapat dinilai apakah kesadaran berupa kompos mentis, apatis, delirium, somnolen, sopor, atau koma yang dapat juga dinilai dengan Glasgow Coma Scale. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan tanda vital dimulai dari pemeriksaan nadi, di mana kita melakukan perabaan nadi dengan ujung jari 2, 3, dan 4 tangan kanan pada arteri radialis untuk anak usia di atas 1 tahun dan pada arteri brachialis untuk anak di usia di bawah 1 tahun. Sebaiknya perhitungan nadi dilakukan selama 1 menit penuh dengan menilai frekuensi, irama, isi, kualitas, dan ekualitas. Kemudian kita mengukur suhu tubuh pasien dengan menjepitkan termometer di antara aksila pasien. Kita melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan memposisikan pasien berbaring telentang dengan lengan lurus di samping badan. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik keadaan khusus dimulai dari kulit yang dilakukan secara inspeksi. Kita melihat warna, efloresensi yang ada pada kulit seperti papula, makula, eritem, vesikel, dan lain sebagainya. Kita melihat apakah kulit sianosis atau tidak,
apakah terdapat ikterus, yang paling jelas dilihat pada sklera. Kemudian kita melihat apakah kulit pasien tampak pucat. Yang paling baik dinilai pada telapak tangan atau kaki, kuku, mukosa mulut, dan konjungtiva. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan fisik kelenjar getah bening, di mana kelenjar getah bening yang diperiksa ialah kelenjar getah bening oksipital, retroaurikular, cervical anterior, dan inguinal. Dengan kita nilai ukuran, bentuk, mobilitas, dan tanda radang pada kelenjar getah bening tersebut. Kemudian kita menilai kepala, dimulai dari bentuk kepala, ubun-ubun apakah sudah menutup atau belum, ataukah tampak cekung atau rata atau membonjol. Kemudian kita melihat mata dengan menilai adanya bercak bitot, isokor atau tidak, adanya refleks cahaya, injeksi konjungtiva atau silier, sekret mata, air mata, mata cekung atau tidak, dan menilai konjungtiva apakah tampak anemis atau tidak. Dari mata kemudian kita menilai mulut, menilai adanya trismus, cyanosis, ragaden, mukosa mulut atau bibir yang kering atau tidak. Kemudian kita menilai lidah, apakah terdapat deviasi, apakah terdapat atrofi papil. Dilanjutkan dengan pemeriksaan faring, di mana kita memperhatikan dinding posterior, apakah tampak hiperemis atau ada edema, abses, atau terdapat postnasal drip. Terakhir kita menilai tonsil, yang kita nyatakan besarnya dalam ukuran T0, T1, T2, dan T3, serta T4. Kita beralih ke pemeriksaan fisik bagian leher. Pertama, kita menilai ada atau tidaknya torticollis, di mana posisi kepala miring ke satu sisi dan berputar ke sisi lain akibat memendekan musculus sternocleidomastoideus. Setelah menilai ada atau tidaknya torticollis, kita mengukur tekanan vena jugularis dengan posisi pasien telentang dengan dada dan kepala diangkat 15 hingga 30 derajat. Kemudian kita melihat batas atas distensi vena jugularis. Bila perlu, dengan mengosongkan terlebih dahulu dengan menekan bagian kranial vena dan mengurut ke arah kaudal, kemudian kita lepas. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan fisik dada, dimulai dengan inspeksi secara umum, dinding dada, bentuk dan besar dada, simetri dada dalam keadaan statis maupun dinamis, serta bentuk dada. Kita nilai apakah bentuk dada terdapat kelainan anatomis seperti pectus excavatum, pectus carinatum, atau terdapat barrel chest. Kemudian pada pemeriksaan fisik dada, kita lanjutkan dengan pemeriksaan fisik khusus paru. Pada inspeksi yang sudah dilakukan tadi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi, yaitu meletakkan telapak tangan serta jari-jari pada seluruh dinding dada dan kita tentukan apakah simetri atau asimetri, kemudian kita nilai fremitus suara. Pemeriksaan ini mudah dilakukan pada anak yang menangis atau anak yang bisa diajak bicara. Jika anak bisa diajak bicara, kita suruh anak mengatakan 77. Jika fremitus suara meninggi, maka menandakan adanya konsolidasi. Sedangkan jika fremitus suara berkurang, menandakan adanya atelektasis, efusi, atau tumor. Kemudian pada pemeriksaan palpasi kita nilai juga apakah adanya krepitasi subkutis, yaitu terdapatnya udara di bawah jaringan kulit. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Dengan interpretasi suara perkusi, normal apabila sonor, abnormal bila didapatkan hipersonor atau redup, dan suara perkusi berkurang dapat berupa redup atau peka. Pada perkusi juga kita menilai daerah peka hati yang biasanya merupakan setinggi iga ke-6 garis aksilaris media kanan. Peka hati menunjukkan peranjakan dengan gerakan pernapasan, yakni menurun pada saat inspirasi dan naik pada saat ekspirasi. Peranjakan biasanya berkisar antara 1 hingga 2 sela iga, sulit diperiksa pada anak usia di bawah 2 tahun. Jika peka hati meninggi, dapat menandakan adanya hepatomegali, massa intraabdomen, atelektasis atau kolaps paru kanan. Sedangkan peka hati menurun itu dapat ditemui pada asma atau emfisema paru. Kita lanjutkan ke pemeriksaan auskultasi yang dilakukan di seluruh dada dan punggung. Stetoskop sebaiknya ditekan dengan cukup kuat pada sela iga, dimulai dari atas ke bawah dan bandingkan kanan dan kiri dada. Suara napas dasar ada berupa vesikuler, bronkial, atau amforik.
Sedangkan suara napas tambahan berupa rongki basah atau rales, rongki kering atau ronghi, wheezing atau mengi, krepitasi, dan pleural friction rub. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan jantung. Dimulai dari inspeksi untuk menilai denyut apex dan aktivitas ventrikel. Denyut apex atau ictus cordis dinilai pada anak bayi atau anak kecil pada ICS 4 linea midclavicularis kiri dengan posisi sedikit lateral. Sedangkan pada anak usia di atas 3 tahun, ictus cordis dapat dinilai pada ICS 5 dengan posisi sedikit medial ke linea midclavicularis kiri. Pada palpasi jantung, kita menentukan detak pulmonal yang dapat diraba di sela iga 2 tepi kiri sternum. Namun, normalnya pemeriksaan ini tidak teraba apa-apa. Kemudian, kita lanjutkan dengan pemeriksaan getaran bising atau trill, di mana trill merupakan getaran pada dinding dada yang terjadi akibat bising jantung yang keras, yang dapat ditemui pada punktum maksimum bising dan dapat diraba pada fase sistolik dan diastolik. Perabaan dilakukan dengan ujung jari 2 dan 3 atau telapak tangan dengan palpasi ringan. Pemeriksaan perkusi dilakukan pada anak besar untuk menilai besarnya jantung, namun pada bayi dan anak kecil perkusi sulit dilakukan. Kemudian untuk pemeriksaan auskultasi jantung, kita mulai dari apex, kemudian beralih ke tepi kiri sternum bawah, kemudian bergeser ke atas sepanjang tepi kiri sternum, dilanjutkan dengan pergeseran ke tepi kanan sternum. Yang harus diperhatikan pada pemeriksaan auskultasi jantung ialah frekuensi, irama jantung, bunyi jantung, dan bising atau murmur. Kita beralih ke pemeriksaan abdomen. Pada bayi dan anak kecil, pemeriksaan abdomen seringkali didahulukan dari bagian tubuh lain. Pada pemeriksaan abdomen, palpasi paling berperan. Namun, auskultasi dilakukan lebih dahulu agar interpretasi auskultasi tidak salah, karena setiap manipulasi abdomen akan mengubah bunyi peristaltik usus. Kita mulai pemeriksaan abdomen dari inspeksi dengan menilai permukaan abdomen apakah tampak datar, cembung atau cekung, menilai kelainan-kelainan seperti hernia umbilikalis, efloresensi, serta dilatasi vena. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi, yaitu untuk menilai bising usus. Normalnya, suara peristaltik terdengar sebagai suara dengan intensitas rendah dan terdengar tiap 10 hingga 30 detik. Jika bising usus meningkat, maka dapat menandakan adanya obstruksi atau terdengar adanya bunyi metalik. Pada bising usus yang berkurang atau justru hilang, hal tersebut menandakan adanya peritonitis atau ileus. Kemudian, kita lanjut ke pemeriksaan perkusi untuk menilai adanya cairan atau asites. Pada pemeriksaan fisik perkusi abdomen, secara umum kita nilai secara zigzag terlebih dahulu pada seluruh lapang abdomen. Kemudian, untuk menilai ada atau tidaknya cairan pada rongga abdomen atau asites, dilakukan perkusi sistemik dari umbilikus ke arah lateral dan bawah untuk mencari batas berupa garis konkav antara daerah yang timpani dengan daerah peka yang terdapat bila ada asites. Kemudian, untuk menilai ada atau tidaknya cairan, kita tentukan daerah redup yang berpindah atau disebut juga shifting dullness dengan melakukan perkusi dari umbilikus ke sisi perut untuk mencari daerah redup atau peka. Daerah redup ini akan menjadi timpani bila anak berubah posisi dengan cara memiringkan pasien. Kemudian kita tentukan adanya gelombang cairan atau fluid wave atau disebut cara undulasi. Hal ini ditemukan apabila asites sangat banyak serta dinding abdomen teraba tegang. Pemeriksaan undulasi dilakukan dengan pasien dengan posisi telentang. Caranya, satu tangan pemeriksa diletakkan pada satu sisi perut pasien, sedangkan jari tangan satunya mengetuk-ngetuk dinding perut sisi lainnya. Sementara itu, dengan pertolongan orang lain, gerakan yang diantarkan melalui dinding abdomen dicegah dengan meletakkan satu tangan di tengah abdomen pasien dengan sedikit menekan. Pada asites, dapat dirasakan gelombang cairan pada tangan pertama atau dapat terdengar dengan stetoskop. Selain untuk mendeteksi ada atau tidaknya cairan pada rongga abdomen, pemeriksaan perkusi juga dilakukan untuk menilai ada atau tidaknya udara, menilai batas hati, dan menilai batas massa intraabdominal. Pemeriksaan fisik abdomen dilakukan kedua kaki ditekuk. Pada pemeriksaan fisik palpasi abdomen, kita menilai turgor, adanya massa, nyeri tekan dan organ-organ dalam seperti hati, limpa, dan ginjal. Pertama, kita lakukan palpasi hati untuk menilai konsistensi, tepi, permukaan, nyeri, serta ukuran
hati. Dilanjutkan dengan palpasi limpa. Besarnya limpa diukur menurut cara Schaffner dengan jarak maksimum dari pusat ke garis singgung pada arkus kosta kiri dibagi 4 bagian yang sama. Garis ini diteruskan ke bawah sehingga memotong lipat paha. Garis dari pusat ke lipat paha ini pun dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Pembesaran limpa dinyatakan dengan memproyeksikan ke bagian ini. Limpa yang membesar sampai ke pusat dinyatakan sebagai Schaffner 4 dan hingga lipat paha dinyatakan sebagai Schaffner 8. Palpasi ginjal dilakukan dengan cara Ballottement dengan interpretasi normal apabila ginjal tidak dapat diraba kecuali pada pasien neonatus dan abnormal jika ginjal dapat diraba pada pemeriksaan Ballottement. Pemeriksaan Ballottement dilakukan dengan cara pertama, meletakkan tangan kiri pemeriksa di bagian posterior tubuh pasien sedemikian sehingga jari telunjuk berada di angulus costovertebralis. Kemudian, jari telunjuk ini menekan organ atau massa ke atas. Sementara itu, tangan kanan melakukan palpasi secara dalam dari anterior dan akan merasakan organ atau massa tersebut menyentuh, lalu jatuh kembali. Pada pemeriksaan ekstremitas, kita lakukan secara inspeksi untuk melihat ada atau tidaknya deformitas, edema tungkai, yang kemudian kita palpasi untuk menilai apakah edema bersifat pitting atau non-pitting. Kemudian kita menilai apakah ada edema pada persendian. Kemudian kita juga menilai pada telapak tangan atau telapak kaki, menilai warna kulit, terdapat pucat atau tidak. Setelah pemeriksaan fisik, kita lakukan pengumpulan data antropometrik dengan mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Untuk anak yang belum bisa berdiri, dapat dilakukan penimbangan berat badan dengan timbangan berikut. Sedangkan untuk anak yang sudah bisa berdiri, dapat dilakukan penimbangan berat badan pada timbangan berikut. Kemudian, kita juga dapat mengukur panjang badan atau tinggi badan. Panjang badan diukur pada anak yang belum bisa berdiri, dan tinggi badan diukur pada anak yang sudah bisa berdiri dengan alat berikut. Kemudian, kita melakukan pemeriksaan lingkar kepala dengan menggunakan meteran dari titik glabella hingga memutari oksipital. Kemudian lakukan pencatatan ukuran lingkar kepala. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkar lengan atas, di mana kita mengukur pada titik tengah panjang dari bahu hingga siku pasien. Kemudian kita ukur lingkarnya dan kita catat. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.